Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 13 Maret 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Yuk kita berbicara, kita menghayati firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, atau jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, saudara yang terkasih, ini adalah penggalan kisah yang oleh lembaga Alkitab, perikopnya yang dicatat dalam pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ke-18. Judul perikopnya adalah Abram dan Lot berpisah. Tentu saya tidak ingin mengajak saudara untuk berbicara tentang Abram dan Lot yang berpisah. Bukan itu topiknya, tapi berbicara tentang perkelahian. Ternyata dalam persaudaraan, dalam relasi kita itu kadang terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu kadang meningkat. Perbedaan menjadi gesekan, gesekan menjadi perkelahian. Dan ini yang dikisahkan tadi ya, pada ayatnya yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Nah, ada risiko dalam kehidupan bersama, dalam berelasi, yaitu perkelahian, konflik. Jadi sesuatu yang biasa nampaknya, konflik, perbedaan, dan yang menarik dalam perkelahian yang terjadi antara para gembala Abram dan para gembala Lot adalah cara mereka menanganinya. Mereka yang saya maksud adalah Abram dan Lot. Dengan jelas Alkitab memberikan petunjuk dan pengajaran kepada kita bagaimana Abram menyelesaikan perkelahian itu. Perkelahian yang disebabkan oleh karena minimnya lahan dan banyaknya materi yang mereka kerjakan dan semakin berkembangnya usaha peternakan yang mereka jalani. Itu paling tidak yang dapat kita pelajari ya. Dan yang menarik sekali lagi adalah adanya keterbukaan dari Abram kepada Lot dan adanya keterbukaan Lot terhadap Abram untuk menyelesaikan perkelahian antara para gembala mereka. Dan yang dijaga oleh Abram adalah tentang kekerabatan. Persaudaraan itu penting untuk dijaga. Dan oleh karena itu perkelahian-perkelahian itu harus diselesaikan. Tetapi fokusnya juga adalah bagaimana persaudaraan, kekerabatan itu tetap bisa dijaga. Bagaimana dengan pengalaman saudara dan saya? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, saya kira atau menurut saya adalah bagaimana kita mengelola perkelahian yang ada.
Khususnya perkelahian yang terjadi di dalam keluarga, di dalam persaudaraan, di dalam tubuh Kristus. Sangat mungkin terjadi perkelahian, perbedaan pendapat, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Dan yang menjadi utama dalam penyelesaiannya adalah bagaimana kekerabatan, persaudaraan itu tetap dijaga. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Ya, kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami, bersama dengan kerabat kami, bersama dengan saudara-saudara kami. Dan kami menyadari ada kadang sering perbedaan pendapat. Dan gesekan-gesekan itu kadang membahayakan, merugikan persaudaraan kami, kekerabatan kami, kekerabatan, persaudaraan di dalam Kristus. Oleh karenanya Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami, biarlah hikmat-Mu senantiasa terpancar dalam kehidupan kami, di dalam kami membangun relasi dan persaudaraan yang erat di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin.